Salam jumpa kembali dan salam pemenang, saudara sekalian. Salam pemenang. Salam pemenang, Mbakku. Waduh, keren sekali hari ini. Mana ya? Batik ya. Iya, hari ini kita mau saya waktu denger istilahnya tuh susah kali ngomongnya. Self meaningfulness. Apa sih itu self meaningfulness? Self meaningfulness. Iya. Jadi seseorang yang Iya. memahami hidupnya Ya. itu memiliki makna. Oh, hidup ini harus bermakna. Berarti. Oh. Kenapa itu penting sih? Penting oleh karena kalau kita tidak memiliki makna dalam hidupnya, dia akan melakukan sesuatu yang tidak berarti, betul sekali. tidak berharga. Betul. Jadi ini memang kaitan. Jadi ada hubungan dengan menghargai hidup itu sendiri, diri sendiri. Awalnya, sebelum menghargai kehidupan, kita menghargai diri sendiri. Saya berharga. Coba lihat ya, seseorang yang menghargai dirinya dengan baik, umumnya dia akan melakukan sesuatu tuh sesuai aturan, menjaga harga diri, menjaga harga dirinya, harga diri keluarganya, kemudian kelompoknya yang menjadi tanggung jawab dia bekerja di suatu perusahaan. Itu cerminan dari dia menghargai diri sendiri. Berawal dari self-nya, dari personnya, harga dirinya. Oke, kemudian berkembang menjadi bagaimana dia menghargai lingkungannya, menghargai orang lain juga. Sehingga kalau seseorang yang memiliki self meaningfulness itu, dia respect kepada orang lain. Dia menghargai dirinya, menghargai orang lain juga. Iya, banyak orang yang menghargai dirinya tapi tidak menghargai orang lain. Nah, pokoknya ini kan saya, gitu. Kenapa saya harus? Itu sebetulnya jadi egosentris. Jadi egosentris, ya, betul. Fokus pada dirinya. Iya. Kalau yang efektif, self meaningfulness-nya itu adalah selain dia menghargai dirinya, dia menghargai lingkungannya juga. Jadi hidup dia itu tidak hanya berarti untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Bermakna untuk dirinya, yang self ini, kemudian juga berarti untuk orang lain. Oke, ya. Itu yang efektif. Itu biasanya timbulnya perasaan atau ingin memiliki self meaningfulness itu ketika kapan tuh biasanya? Kembali lagi kepada masa kecil, ya. Kembali kepada pola asuh di rumah, bahwa orang tuanya itu mengajarkan kepada dia bahwa dia menghargai dirinya. Contoh misalnya menghargai dirinya itu kan dimulai dari dia memelihara gunting kuku, makan yang sehat, tepat waktu makannya, diri mandi sehari 2 kali. Seperti itu. Kemudian secara fisik dan psikologisnya menjadi perhatian dari orang tuanya. Kemudian beranjak kepada masa berikutnya, misalnya masa remaja, dia harus merasa dirinya berharga. Contoh begini, misalnya orang tua ingin memotivasi anaknya untuk belajar bagus, untuk berprestasi di sekolah. Dia sampaikan bahwa, "Nak, kamu berharga untuk diri kamu dan ayah bunda. Jadi jaga ya sikap dan perilaku di sekolah." Misalnya contohnya seperti itu. Wah, kalau itu sudah terbentuk nggak usah takut ya orang tua yang ngelepas itu ya, karena mereka sudah menghargai dirinya sendiri. Ya. Oke. Memang harus dimulai dari rumah. Dari rumah ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau terlambat nih, terlambat maksudnya dia mungkin berasal dari keluarga yang kurang perhatian orang tuanya. Kemudian dia juga mungkin tidak berada dalam lingkungan yang sehat, yang baik, tiba-tiba udah jadi dewasa nih. Nah itu gimana tuh kalau begitu? Jadi memang ya perlu ada counseling ya. Artinya yang pertama adalah self awareness. Jadi memang yang dibutuhkan oleh seseorang itu adalah bagaimana dia memahami dirinya. Apa sih yang menjadi strength point dirinya, kelebihan dirinya, dan apa yang menjadi kekurangannya. Nah itu entry point yang penting mengenai seseorang itu harus memahami dirinya dulu, harus ada insight. Insight ini kan bisa diperoleh dari ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, dia melihat bahwa seseorang kok keren banget ya orang itu, kok dia bisa respect sama orang dengan bagus, kemudian orang lain juga merespon bagus dirinya, dia ada insight. Iya. Berarti dia bisa lewat role modelnya ya? Iya.
panutan, tokoh panutan gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi kan ada orang yang dapat insight itu dengan melihat orang lain, atau misalnya orang lain melihat dia. Banyak kelemahannya dan orang ini perlu di coaching counseling misalnya, diarahkan kepada psikolog atau dia masuk ke satu pelatihan misalnya untuk mendevelop dirinya. Nah itu jadi yang internal dan eksternal. Kalau internal kan dia dapat sendiri tuh betul. Tapi kalau eksternal orang lain lihat dia bahwa dia nih perlu nih dia untuk membangun self awareness yang bagus gitu ya. Oke deh, bawa dia kepada yang ahli atau dia masukkan training pelatihan. Jadi kalau dia menghargai dirinya, melihat hidup ini penuh dengan arti, maka dia pasti akan melakukan hal-hal positif. Bermakna untuk dia. Sebaliknya, kalau dia tidak menghargai dirinya, apalagi orang lain, pasti dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai, negatif. Iya, betul. Melanggaran etika, melanggar norma-norma lingkungan. Betul. Tidak menghargai dirinya. Kalau hidup ini tidak bermakna untuk dia, biar aja. Mau saya melakukan apapun nggak masalah. Betul sekali. Konsekuensi. Gitu. Betul. Apalagi biasanya remaja pemuda yang waktu mulai mau berontak tuh, lagi nyari identitas dirinya kan. Karena pada masa remaja itu adalah masa yang paling sulit sebetulnya dalam dalam satu kehidupan seseorang itu. Masa remaja adalah masa paling sulit karena sementara dia sedang membangun percaya diri, kemudian identitas, kemudian bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang banyak yang dinamis, yang negatif. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi, teman-teman sekitar juga sangat mempengaruhi. Betul. Nah, ini ada satu yang saya ingin sharing bahwa untuk mempelajari perilaku seseorang, itu behavior, itu adalah dipengaruhi oleh personality. Personality itu kan dimulai dari rumah ya, artinya pola asuh keluarga juga mempengaruhi ya. P itu personality. Kemudian environment. Jadi B behavior dipengaruhi oleh personality dan environment. Personality ini dibentuk dari masa kecil. E ini environment yang dia peroleh dari ketika dia berinteraksi dengan lingkungan. Ketika anak waktu SD, SMP itu ketika kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian ketika dewasa, dia masuk dalam satu lingkungan kerja yang bagus, bagus, tapi dia personalitinya mungkin terbentuk dari keluarga yang mungkin ada lack-nya ada kekurangannya, tapi dia dapat environment-nya bagus, bisa terbentuk behavior-nya betul, itu menjadi suatu yang perlu difahami oleh kita semua bahwa ketika kita mempelajari perilaku itu, personality, environment itu ada penting. Oke. Iya. Saya jadi inget banyak anak-anak sekarang katanya yang masih muda-muda tuh bahkan baru SD SMP ya. Kadang-kadang ngerasa bukan minderan tapi kayaknya hidupku nih nggak berharga gitu loh istilahnya. Nggak berarti. Iya, mulai aneh-aneh. Nggak pikir panjang lah yang pasti. Seperti itu. Dan misalnya kalau anak-anak yang misalnya anak sekarang ini kan dari SD, SMP, SMA itu kan bullying ya. Itu juga. Nah, itu kan juga jadi meng-underestimate teman-temannya, merendahkan. Itu bahayanya bullying lebih ke situ sebenarnya. Karena awalnya coba kalau kita telusuri, kita lihat apakah dia menghargai dirinya. Seperti itu. Iya. Jadi karena dia dibully terus oleh orang, dia merasa I hate myself. Dan itu biasanya kan menjadi, kita mungkin topik bullying juga itu menjadi perlu kita bikin gimana cara menghadapinya segala. Biasanya pelaku ini adalah korban. Setuju. Seperti itu biasanya yang umumnya terjadi. Pelaku ini adalah korban karena dia pernah menjadi korban, dia belum selesai rasa kecewanya kemudian dia itu ke orang lain, melampiaskan. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Hari ini kita bicara mengenai self meaningfulness yang dimulai dari bagaimana kita belajar mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, yang kemudian kita akan menghargai orang lain, lingkungan di sekitar kita,
agar hidup kita penuh arti. Betul. Ya, apalah arti hidup ini kalau hidup ini tidak penuh arti? Wah, dibalik-balik gitu kan ya. Oke, pesan terakhir Mbak untuk para pemirsa kita, terutama mereka yang ya mohon maaf mungkin masih ada juga ya pendengar kita yang masih mengalami bully. Karena saya lihat bully itu tidak hanya SD, SMP, SMA, di dunia kerja bisa. Ya, di dunia kerja bisa, dimanapun kita bisa direndahkan oleh orang lain. Ya. Secara verbal, secara non verbal. Secara verbal betul sekali. Seperti itu, dan memang untuk mengatasi ya self meaningfulness ini memang kita kan harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita harus melakukan perenungan. Perenungan ini memang bisa yang introspeksi, kemudian lakukan jeda sejenak ya. Bagaimana kita akan melakukan pengembangan diri kalau kita lakukannya sedang sambil cepat-cepat, sambil terburu-buru, sambil berlari. Betul. Jadi kita harus melakukan, biasanya kan gini, aduh nggak ada waktu. Misalnya tiba-tiba udah ganti tahun. Ya, saya mau introspeksi ya, seperti itu. Tapi harus dipaksakan. Ya, oke. Ya. Jadi hari ini kita jadi janji juga nih harus ada episode bullying. Karena saya rasa itu masih jadi masalah besar di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Yang kita harus tahu harus bersikap seperti apa. Apakah kita yang dibully, apakah kita punya teman yang membuli gitu kan ya, atau kita berada di lingkungan yang bullying itu seperti jadi sesuatu yang biasa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita nantikan episode itu ya, Mbak. Jangan dikasih tahu sekarang, nanti pada nggak nonton lagi yang berikutnya. Tapi selalu menarik. Apa? Karena ini kan dalam lingkaran bullying ini kan ada peran-perannya. Oke. Ada tadi kan ada pelaku, ada korban, ada supporter. Ini Jadi supporter korban atau supporter pelaku nih? Supporter pelaku. Pelaku pasti. Iya. Ayo dong, kan dia begitu. Iya, manas-manasin. Ya. Oke. Demikian. Terima kasih banyak. Ya? Boleh dong quotes terakhir. Jadi ada yang saya ingin sharing adalah jangan berhenti untuk berproses. Jangan berhenti untuk berproses. Karena seringkali kan kita lelah ya. Ya. Jadi jangan lelah untuk berproses. Ya. Lakukan belajar. Jadi teruskan untuk belajar dan mengembangkan diri. Luar biasa sekali. Mencapai sukses. Sukses, cita-cita dan menjadi pemenang. Jangan lelah intinya. Oke, jangan lelah dan kita berikan salam bersama. Salam pemenang.